Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Mengambil keberkatan dalam membaca kisah ini, kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya, para anbiya, para aulia, dan pengarang kitab ini Haji Azhari Al-Khalidi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma qina hukman wa qina min khaza'in rahmatika ya rahim. Allahumma zidna ilman. Kita mulai dari firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada segala malaikat, wahai sekalian malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi seorang khalifah, yakni penggantiku untuk meluruskan segala hukum-hukum syariatku pada Adam dan pada anak keturunan Adam. Maka malaikat waktu itu menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau, hai Tuhan, akan menjadikan di bumi itu seorang yang membuat kerusakan, sedangkan kami, yakni para malaikat, selalu bertasbih dengan pujianmu dan kami senantiasa mensucikanmu. Di sini timbul masalah. Kenapa malaikat itu seakan-akan bertanya sebagai menunjukkan tidak setuju? Karena sebelum Adam itu dijadikan dia berbentuk sebagai manusia, sebelumnya itu Allah telah menciptakan nafsu yang bersifat dengan sifat jahat dan tidak mau bertuhan. Dan malah nafsu ini disiksa di dalam neraka selama 600 tahun. 300 tahun dibakar sehingga merah seperti bara api, diangkat lagi, dihanguskan seperti arang, kemudian dimasukkan lagi ke dalam neraka, seperti dibuatlah dengan kelaparan yang sangat, haus yang sangat. Disitulah nafsu baru mengakui siapa Tuhan, siapa dirinya. Tatkala itulah diangkat, kemudian Allah bertanya kepadaku, wahai nafsu, aku ini siapa? Nafsu aku itu mengatakan, engkaulah Tuhan itu. Tatkala itulah baru nafsu ini dicampur kepada saripati tanah yang diambil oleh malaikat Israel untuk dijadikan lembaga agama. Nah, jawaban untuk malaikat ini Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 30. Di sisi lain bahwa iblis mengetahui Nabi Muhammad itu akan lahir dari keturunan anak cucu Adam ini. Dan iblis tidak suka pada kemuliaan Adam. Karena dari Adam inilah nanti Nabi yang mulia itu akan lahir di bumi. Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril atau hai Jibrail, turunlah engkau ke bumi dan ambillah saripati tanah itu, aku hendak menjadikan Adam. Maka Jibril atau Jibril pun turunlah dia ke bumi, baru hendak digenggam bumi itu. Bumi itu pun gemetar dengan hebatnya
Karena melihat tangan Jibril itu, maka dengan kudrat iradat Allah Ta'ala, bumi itu pun dapat berkata-kata. Kata bumi, demi Allah Tuhan yang Maha Tinggi, hai Jibril, hai Jibrail, janganlah engkau genggam aku takut dijadikan khalifah di atasku, karena aku takut khalifah itu nanti berbuat durhaka kepada Tuhan sekalian alam, dan aku sangat takut akan siksaan api neraka itu. Ini kejadian ini sudah tahu. Kemudian apa dikatakan makna Allah menyuruh Jibril turun ke bumi? Apakah antara Allah dengan bumi itu ada jarak di atas atau di bawah? Dijawab tidak. Itu adalah tingkatan kemuliaan. Bumi itu derajatnya paling bawah, dia bendawi, akan hancur, akan musnah, akan binasa. Di atas bumi ini ada alam malakut, alam nur, itulah bangsa malaikat. Jadi bangsa malaikat yang tinggi turun kepada derajat yang di bawah, maka dikatakan istilahnya turun. Bukan turun itu karena jarak ataupun tempat, tapi derajat kejadiannya. Allah berfirman kepada Jibril, turunlah engkau ke bumi dan ambillah saripati tanah itu, aku hendak menjadikan Adam. Maka Jibril pun turun ke bumi. Baru hendak digenggam bumi itu pun gemetar dengan hebatnya, karena takut melihat tangan Jibril itu. Maka dengan kudrat iradat Allah Ta'ala, bumi itu pun dapat berkata-kata kepada Jibril, katanya, demi Allah Tuhan yang Maha Tinggi, hai Jibril, janganlah engkau genggam aku takut dijadikan khalifah di atasku, karena aku takut khalifah itu nanti akan membuat durhaka kepada Tuhan Rabbul Alamin. Dan aku sangat takut akan siksa neraka itu. Maka Jibril pun kembali ke hadirat Allah dan ia berkata kepada Allah, ya Tuhanku, engkau jua Tuhan yang amat mengetahui pada segala pekerjaan hambamu, bahwa bumi itu tiada mau hamba ambil akan dia dan disumpahinya hambamu ini. Tetapi jika sekali lagi engkau suruh hambamu ini, niscaya hambamu ini akan ambil tanahnya. Itu kata Jibril. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada Mikail, hai Mikail, ambillah olehmu saripati tanah, dan aku hendak menjadikan Adam. Kemudian Mikail pun turun ke bumi, dan sebagaimana yang telah dialami oleh Jibril, begitulah pula yang dialami oleh Mikail, dan itu juga yang dialami oleh Israfil, hingga sampai kepada malaikat Israfil. Firman Allah kepada malaikat Israel, hai Israel, pergilah engkau ke bumi dan ambil olehmu segenggam saripati tanah. Segenggam malaikat ya, nggak tanggung-tanggung itu dari barat ke timur. Aku hendak menjadikan Adam, karena Jibril, Mikail, dan Israfil tiada terambil oleh mereka tanah itu. Maka Israel pun turunlah ke bumi. Baru hendak diambilnya tanah itu pun menyumpahi Israel seperti sumpahnya yang telah diucapkan kepada malaikat yang terdahulu itu. Maka kata Israel, hai bumi, bahwa sumpahmu kepadaku ini, kata Israel, telah ku ketahui. Akan tetapi bukanlah sekehendakku mengambil tanah ini
hanya aku melaksanakan ini adalah dengan firman Tuhanku jua. Maka Israel pun mengulurkan tangannya hingga meliputi seluruh bumi, mencakup dari timur ke barat untuk mengambil saripati tanah itu. Dan bekas kelaluan tangan malaikat Israel itu menjadilah dia lautan. Lalu dibawalah oleh malaikat Israel saripati tanah itu, yaitu segala zat-zat kimiawi yang ada di dalam bumi itu. Bukan tanah semata-mata untuk dijadikan Adam. Kalau nanti semata-mata tanah, berarti Adam itu seperti bentuk patung tanah. Bukan. Tapi hanya saripati tanah. Itulah yang dimaksud dalam ayat min sulalatin min tin. Dari saripati tanah. Bukan tanahnya. Apakah tanah itu hitam, tanah merah, tanah kuning, tanah putih, dan sebagainya. Tapi saripati yang ada di dalam tanah itu, yaitu segala zat kimiawi yang ada saripatinya itu pada kejadian badan manusia. Jadi sebab yang lain malaikat ditolak, kemudian Israel yang bisa mengambil. Apa hikmahnya? Karena mereka itu tidak tahan ucapan sumpah bumi kepada malaikat. Maka karena itu malaikat Israel, aku tak peduli kalian sumpahi aku, ini bukan kehendakku tapi kehendak Tuanku. Maka Allah nanti di belakang berfirman, hai Israel, sudah tertentulah kepadamu engkau mengambil saripati tanah, dan engkau juga nanti yang memasukkan ruh kepada badan Adam, dan engkau juga ditentukan untuk mengambil ruh daripada badan Adam. Ini semua dengan secara paksa. Itu pada hukum asalnya. Firman Allah kepada Israel, hai Israel, pergilah engkau ke bumi dan ambillah segenggam saripati tanah, dan aku hendak menjadikan Adam. Karena Jibril, Mikail, dan Israfil tiada terambil mereka tanah itu, maka Israel pun turunlah ke bumi, baru hendak diambilnya tanah itu. Tanah itu pun menyumpahinya seperti sumpahnya yang telah diucapkan kepada malaikat yang terdahulu. Maka kata Israel, hai bumi, bahwa sumpahmu kepadaku ini telah ku ketahui, akan tetapi ini bukanlah sekehendakku. Hanya aku laksanakan perintah ini adalah dengan firman Allah Tuhanku jua yang memerintahkan. Maka Israel pun mengulurkan tangannya hingga meliputi seluruh bumi, mencakup timur dan barat untuk mengambil saripati tanah itu. Dan bekas kelaluan tangan Israel itu jadilah lautan. Lalu dibawalah oleh malaikat Israel saripati tanah itu, yaitu segala zat-zat kimiawi yang ada di dalam bumi itu. Di dalam tafsir Al-Maraghi jilid 6 halaman 10 disebutkan, wa yaqulu Dr. Ahmad Muhammad Kamal fi majalatid Dr. inna kalimata turab autin al-waridatu fi bil Quran waradat bi makna hal majazi. Fal insanu bal jami'ul kainatil hayati bal jami'ul kainatil hayati tatarakabu kimiyaiyan min anasiri awliyati jami'iha al-khaliqi subhanahu wa ta'ala warakabaha fi saklin maddatin kimiyaiyatin maqudatin hiyal burutu bilazim ay al maddatul hayawiyah
tatarakabu min anasiril aksudin wal adrudin wal karbon wal azot wal kibrit wal fosfor wal kalsium wal kalori wal hadid wan nuhas ila akhirih. Banyak lagi ini sari-sari pati diambil dari kimia yang tak bisa dicatat di sini, saking banyaknya. Dan berkata Dr. Ahmad Muhammad Kamal dalam skripsi kedokterannya, sesungguhnya kalimat turab dan kalimat tin artinya tanah yang datang di dalam Al-Quran tentang penjelasan ini telah datang ia dengan beberapa maknanya yang majazi, bukan makna menurut arti kata yang sebenarnya, bukan tanahnya, bukan bentuknya, tapi saripatinya. Contoh di sini tanah. Kalau Adam itu dijadikan dari benda tanah, maka jadilah dia seperti patung, punya kepala, badan, tangan, dan kaki. Oleh karena ini diartikanlah kalimat tanah itu menurut arti majasnya, maka karena itu Al-Quran mengatakan min sulalatin min tin, artinya dari sari pati tanah, bukan benda tanahnya, yaitu segala zat-zat kimia yang ada di dalam tanah. Maka oleh karena ini kalimat insan, manusia, bahkan semua yang dijadikan Allah Ta'ala yang dibangsakan kepada hidup adalah tersusun daripada kimia itu, yaitu dari unsur awal kejadian yang telah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menyusunnya di dalam bentuk benda kimiawi sebagai dasar yang bertaut, dasar yang terikat, yang sangat kuat, yaitu dari unsur protobilazm, artinya kemampuan bergerak kuat untuk mengambil keperluan hidupnya, yang tersusun daripadanya ruang-ruang kosong sebagai tempat persiapan kehidupannya, yang disebut dengan istilah di dalam Quran dengan syahwat, artinya selera-selera keinginan diri manusia. Itu maka disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwat, telah dihiaskan bagi manusia itu ada rasa keinginan, selera untuk kepentingan badannya agar dapat berkembang hidup. Ini namanya brutalism kalau untuk bahasa asing ya. Nah, itu dia. Yaitu beberapa jaringan yang diambil dari gizi-gizi hewan dan gizi-gizi tumbuh-tumbuhan. Inilah dasar benda hidup yang tersusun dari unsur-unsur oksigen atau oksigen, artinya memaksa karena banyak permintaan, yakni badan manusia itu mau tidak mau harus dan mesti dipenuhi kehendaknya, kalau tidak dia akan mati. Dan hidrogen, yaitu zat air, disebut juga dengan hidrogen, dan karbon, yakni yang mengandung zat asam aram, dan azot, yakni nitrogen, dan kibrit, belerang, dan fosforus. Istilah ini saya belum dapat istilahnya menurut keterangan yang saya baca di dalam tafsir, di dalam kamus Arab Arabic ya, di halaman 150 ada disebutkan, cuman itu diartikan dengan asron, artinya masa ataupun waktu, yakni kejadian manusia mempunyai masa dan waktu, yaitu
setiap tenggang masa yang dilaluinya ini akan merubah, mempengaruhi pada kejadian badan manusia itu. Seperti menua, melemah, kurang, dan menurun pada kualitasnya, kualitas kejadian badan, karena masa umur yang sudah lanjut usia, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunaffisu fil khalqi. Siapa yang kami lanjutkan umurnya, niscaya kami balikkan kejadiannya seperti kanak-kanak kembali. Yasin ayat 68. Dan diperlukan di dalam badan itu juga sodium. Sodium ya. Inilah artinya asrun tadi. Dan kalori. Artinya daya panas badan. Ini adalah hasil dari pembakaran dari zat-zat makanan yang diserap oleh tubuh. Apakah itu dari hewani maupun dari nabati. Dan pada sisi lain, bahwa kejadian ruh itu, ia mempunyai daya uap panas juga, yang uap panas itu berkumpul pada jantung. Dan apabila uap panas ini telah penuh pada jantung, maka jantung itu akan mengeluarkan uap panasnya. Kegunaan hikmahnya adalah untuk menggerakkan paru-paru, dan sebab ini beredarlah semua darah dan urat nadi dan segala saraf untuk memberi tenaga kepada manusia, dan di darah itu menyerap segala makanan-makanan yang diserap oleh badan manusia untuk disalurkan kepada seluruh tubuh. Faiza nazarna ila turabi wa qumna bi tahlili ainatin minhu wajadna annahu yahtawi ala nafsin, yakni nafsil anasir li awwaliyatil mazkurati. Maka apabila kita melihat dan memandang kepada tanah, tanda kutip, sebagai awal kejadian Adam, dan kita laksanakan pemeriksaan secara nyata dari tanah itu, niscaya kita dapati bahwasanya tanah itu dapatlah kita ketahui bahwa tanah itu meliputi dan mencakup atas unsur-unsur kejadian pertama bagi Adam yang telah disebutkan di atas. Setelah Israel mengambil saripati tanah itu, yakni zat-zat kimia yang telah disebutkan di atas tadi, Allah pun berfirman kepada Israel, hai Israel, telah tertentulah kepadamu bahwa engkau jualah nanti yang mengambil ruh mereka sekaliannya. Maka sahut Israel, jika demikian ya Tuanku, berseterulah mereka sekalian tentu dengan hamba-Mu ini. Firman Allah, hai Israel, aku amat kuasa pada berbuat apa yang aku kehendaki. Aku perintahkan seseorang hambaku pada mengerjakan sesuatu pekerjaanku, mana mungkin engkau dibawanya berseteru. Terlebih-lebih lagi seseorang kumatikan dengan sebab demam, atau sebab sakit kuat, atau sebab lemas di lautan, di dalam air, atau sebab dimakan binatang buas, atau sebab berkelahi, saling berbantah, atau sebab terbakar dimakan api, atau sebab jatuh dari atas pohon kayu atau tempat yang tinggi. Maka nama sekalian itu adalah penyebab kepada kematian itu. Itulah nanti yang dipandang oleh mereka manusia, bukan lagi mereka memandang kepadamu, wahai Israel. Itu cara Allah menyelamatkan Israel, supaya Israel itu jangan dimusuhi oleh manusia. Dibuat oleh Allah, manusia ini mengarah kepada satu pekerjaan yang menyebabkan pada kematian. Firman Allah Ta'ala, hai Israel,
campurkanlah saripati tanah itu, maka dihantarkanlah saripati tanah itu di atas bumi. Firman Allah Ta'ala, hai malaikat, ambil olehmu air 4 macam, yaitu air tawar, dan air masin, dan air hanyir, dan air pahit. Cucurkanlah air-air itu pada saripati tanah itu. Air tawar itu jadilah dia air liur, dan air masin itu jadilah dia air mata, dan air hanyir itu jadilah dia air hidung, dan air pahit itu jadilah ia tahi telinga. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam dari 7 lapis bumi itu, yaitu kepala Adam dari saripati tanah Hindia. Ingat ya? Kepala. Dan tulangnya dari saripati tanah Bukit Khaf di Mekah. Dan zakarnya dari saripati tanah Babilonia atau negeri Roma. Dan belakangnya dari saripati tanah negeri Taif, dari tanah Arafah. Dan hatinya dari tanah Jannatul Firdaus, dan lidahnya dari saripati tanah negeri Taif, dan kedua matanya dari tanah Kaut, yaitu kolam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saripati tanah semua. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya kepalanya itu dari tanah Baitul Maqdis. Ini riwayat lain, yaitu tempat budi. Dan mukanya itu dari tanah surga, tempat perhiasan. Dan kedua matanya itu dari saripati tanah Haud, kolam Nabi, menjadi tempat memandang. Dan kakinya itu dari saripati tanah Hindia, adalah tempat berjalan. Dan zakarnya dari saripati tanah Babil, adalah tempat syahwat selera keinginan nafsu. Dan tulangnya dari saripati tanah Bukit Khaf adalah tempat kekuatan dirinya. Dan lidahnya dari tanah negeri Taif adalah tempat berkata-kata. Maka dijadikan oleh Allah pada tubuh Adam itu 9 pintu. Itu pada kepalanya, pertama lubang hidung, yang kedua lubang telinga, yang ketiga lubang kedua mata, yang keempat lubang mulut, lubang mata ya, yang kelima lubang hidung, lubang telinga, dan lubang kedua mata, lubang mulut. Nah, di belakang lubang duur, yang ketujuh lubang cakar. Adapun 2 lubang lagi, yaitu lubang mata dan telinga, maka dijadikanlah 9 lubang, sedangkan hidung lubangnya hanya 1 saja. Dan dipakaikan kepada Adam itu panca indera yang 5, yaitu melihat pada mata, pencium pada hidung, perasa pada lidah, dan pemegang pada tapak tangan. Maka terhantarlah lembaga Adam di atas bumi, dan para malaikat bertanya, hikmah apakah ini ya Tuhanku? Inilah kisahnya terjadi pernyataan Allah Ta'ala tentang hendak menjadikan Adam menjadi khalifah Allah di bumi. Dan timbullah beberapa pertanyaan dari malaikat kepada Allah. Nah, ini dia, artinya diambil artinya aja. Wazkur, ingatlah ketika berfirman Tuhanmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi, yakni Adam. Para malaikat itu bertanya, yakni berkata,
apakah engkau akan jadikan di atas bumi orang yang akan berbuat kerusakan bencana dan menumpahkan darah, yakni berkelahi dan berperang? Sedangkan kami, yakni para malaikat, senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam Al-Baqarah ayat 30. Setelah beberapa lama lembaga Adam terlantar di atas bumi, iblis pun lalu melewatinya bersama dengan tentara-tentara iblis, yakni segala setan-setan. Karena pada waktu itu iblislah yang menjadi raja di permukaan bumi. Tatkala dilihatnya lembaga Adam itu, maka berkata iblis kepada para malaikat yang menjaga lembaga Adam itu, inikah nanti menjadi khalifah yang akan dijadikan Allah Ta'ala di atas muka bumi? Maka sahut malaikat-malaikat yang menjaga itu, iya, dialah nanti akan jadi raja di atas muka bumi. Berkata iblis, jikalau rupa macam ini aja, aku disuruh membinasakannya dia, dengan mudah aku juga hendak membinasakan sekarang ini. Dan jikalau aku mengikuti perintah untuk menyembahnya, menghormatinya, atau aku disuruh menuruti perintahnya, tidaklah aku akan mau mengikuti perkataannya dan menyembah menghormatinya. Lalu diludahinya lah lembaga Adam itu tepat di tengah-tengah lembaga Adam itu. Maka disapulah oleh malaikat yang menunggui lembaga Adam itu. Maka disapulah oleh malaikat lidahan iblis itu yang tepat di tengah-tengah badan kejadian Adam itu. Maka jadilah dia bekas lidahan iblis itu, menjadilah pusat lembaga Adam itu. Dia jadi pusat pada suatu tahun, dan ada yang mengatakan menjadi lambung pada Adam pada suatu tahun. Adapun roh yang suci itu berada di bawah aras, di bawah kekuasaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh itu senantiasa mengucapkan tasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hikmah Rabbul Alamin, bahwa alam tempat penyimpanan ruh, istilahnya kadil, tempat tersimpan segala ruh, tatkala itu putuslah dia, maka gugurlah setitik daripada kadil tempat penyimpanan roh itu, turun ke bawah 7 lapis langit, lalu sampai kepada lembaga Adam itu. Maka roh itulah roh untuk nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka rahasia tanah lembaga Adam itu yang mengikuti saripati tanah itu, lalu diambil sedikit, lalu firman Allah Ta'ala kepada Jibril, hai Jibril, bawalah saripati tanah yang bercampur dengan roh itu ke dalam surga, lalu campurkanlah dengan kasturi dan ambar dan jafaran dan kafur, kita nggak ngerti nama surga ini, dan hamibak namanya. Lalu oleh Jibril dicampurkannya lah sekalian itu. Lalu Allah berfirman, bawalah tanah yang bercahaya nur itu, kenakan pada dahi lembaga Adam itu di bumi itu. Maka dikerjakanlah oleh Jibril seperti yang disuruh Allah Ta'ala itu. Dan Allah berfirman kepada Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel, pada setiap orang kamu
dengan 7.000 malaikat serta kamu, dan bawalah oleh kamu tabak suatu tempat yang berisi nyawa Adam itu. Lalu dibawalah ruh atau nyawa Adam itu kepada lembaga badan Adam itu oleh sekalian malaikat. Kemudian nyawa Adam itu dihantarkan di kepala Adam. Maka Allah pun berfirman kepada nyawa itu, masuklah engkau ke dalam badan jasad ini, bahwa badan ini adalah tempat diammu. Maka nyawa itu berkeliling lembaga Adam itu 7 kali. Dan para malaikat senantiasa memperhatikan, menantikan nyawa itu masuk ke dalam lembaga Adam itu. Kemudian Allah berfirman, tudkhalu karhan wa tukhraju karhan. Masuknya pun roh itu secara dijadai dipaksa, dan dikeluarkan pun nanti juga secara dipaksa. Lalu nyawa itu pun masuk ke hidung dan terdiam di situ kira-kira 200 tahun lamanya. Setelah melalui masa 200 tahun ini, kemudian nyawa itu masuk ke otak, yakni bagian ubun-ubun dan belakang kepala. Maka terbukalah mata Adam, dan nyawa itu pun datang ke kerongkongan Adam dan turun kepada Adam. Lalu Adam ke pusat Adam, dan dihantarkanlah Adam kedua tangannya ke bumi. Maka Adam hendak bangun duduk, tapi tiada dapat, karena ruh belum sampai kepada kaki dan seterusnya ke ujung kaki. Maka berkatalah segala malaikat yang perhatikan tentang kejadian Adam dan ruh yang masuk ke dalam Adam itu, inilah perangai manusia ini sangat bodoh, yang tidak sabar. Baru lagi setengah badannya masih lagi tanah, sudah hendak hidup. Inilah firman Allah Ta'ala, wa kanal insanu ajula. Dan adalah manusia itu perangai kejadiannya ada sangat gopol, yakni mau lekas saja, yakni tidak sabar. Di dalam surat Al-Isra ayat 11. Lalu sampailah nyawa ruh itu pada seluruh suku-suku bagian Adam, dan jadilah lengkap nyawa itu meliputi pada seluruh badan Adam. Maka jadilah daging dan darah. Maka hiduplah Adam atas beberapa lama, dan bersinlah Adam tatkala dia sampai ke hidung. Dan diilhamkanlah oleh malaikat Allah dengan mengatakan, ucapkan olehmu alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu adalah kepunyaan Allah, Tuhan pengatur sekalian alam. Dan adapun mengucapkan pujian tahmid ini, dan datanglah balas dari yang dianugerahkan oleh Allah kepada Adam, yakni perkataan para malaikat yang memperhatikan kejadiannya, yarhamu rabbuka ya Adam, semoga engkau disayangi, dikasihi oleh Tuhanmu wahai Adam. Kalau kita sekarang, yarhamukallah. Inilah dianugerahkan kepadamu sebagai balas pujimu itu, hai Adam. Maka dijadikan oleh Allah Ta'ala asap uap dari ruh Adam itu. Maka disuruh Allah kepada Jibril menyimpankan, menjaga asap ruh itu. Kepada asap itu ada hikmahku di dalamnya. Maka aku jadikan seorang dari asap atau uap ruh Adam itu yang bernama Isa alaihissalam. Maka ditaruhlah dan disimpanlah oleh Jibril dengan sempurnanya, dan dipeliharanya hingga datang nanti masa Isa akan dilahirkan. Setelah sempurnanya ruh itu meliputi tubuh lembaga Adam, adapun berdirilah, lalu dipakaikan ia dengan pakaian kemenangan dari Allah,
dengan tiada bercampur dengan dosa dan kesalahan sedikit pun. Dan setiap hari semakin bertambahlah kebajikan Adam pada setiap harinya. Lalu dipakaikan badan tubuh Adam itu dengan pakaian dari surga dan perhiasannya. Kemudian Adam dibawa malaikat, lalu terbitlah cahaya dari wajah muka Adam itu hingga sampai di bawah aras ar-Rahman. Lalu Adam diarak oleh para malaikat tawaf di sekeliling langit, supaya Nabi Adam melihat segala keajaiban yang ada di langit, yang indah-indah dari apa yang ada di langit itu, supaya Adam bertambah yakin akan kebesaran Tuhan. Kemudian Allah menganugerahkan seekor kuda yang sangat harum baunya seperti bau kasturi. Nama kudanya itu Maimun, artinya bahagia. Dan kedua sayapnya itu putih seperti mutiara dan margan. Maka dinaikkanlah oleh malaikat Jibril akan Adam itu kepada kuda itu. Jibril berada di hadapan Adam dan Mikail di sebelah kanan dan Israfil pada sebelah kiri dan Israel berada di sebelah belakang. Maka Adam dibawa tawaf berkeliling pada 7 lapis langit. Dan Adam memberi salam pada segala malaikat itu. Dan firman Allah Ta'ala, hai Adam, inilah haluan segala mukmin dari anak cucumu hingga nanti sampai pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, setelah sudah Adam diarak pada 7 lapis langit, maka diarak pula Adam itu oleh malaikat turun ke bumi dengan perhiasannya. Lalu Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu hai sekalian malaikat-malaikat untuk menghormati Adam. Dengan 1 kali sujud penghormatan bagi Adam, maka mereka semua malaikat pun pada sujud menghormati Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud menghormati Adam. Yang dimaksudkan sujud di sini yaitu sujud tahiyat namanya, bukan sujud sembah dalam ibadah kepada Tuhan. Ini disambung lagi. Maka di dalam pelaksanaan sujud penghormatan kepada Adam yang dilakukan oleh segala malaikat itu, kemudian para malaikat mengangkat kepalanya sesudah sujud tahiyat itu. Dilihatnya lah oleh para malaikat bahwa iblis tidak mau sujud. Maka tahulah segala malaikat, iblis itu dikembalikan kepada rupa iblis yang sangat buruk, yang sangat mengerikan itu. Kata hati para mereka malaikat, siapa yang tidak mau sujud? Itulah iblis, dan dialah yang menjadi iblis. Maka segala malaikat itu sujud sekali lagi, maka itu sujud syukur namanya. Maka sujud memuji karunia Tuhan kepada Adam alaihissalam. Berkata segala malaikat, ya Tuhan kami senantiasa menjunjung dan mematuhi perintahnya, yakni perintah Engkau. Maka berfirman Allah Ta'ala kepada para iblis, ya iblisu, ma mana'aka antas Allah antas bidalima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang menghalangimu daripada sujud bagi apa yang telah kujadikan dengan ciptaan kedua tangan kudati? Surat 175, juz 23. Berkata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtanu min tin. Aku adalah lebih baik daripada Adam,
engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan dia, yakni diri Adam, daripada tanah. Maka tiadalah pantas cahaya api sujud menghormati kepada tanah yang gelap. Ini perkataan iblis. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi kepada iblis, "Fakhruj minha fa innaka rajimun wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Firman Allah Ta'ala kepada iblis, "Keluarlah engkau dari kalangan malaikatku, maka sesungguhnya engkau itu dilontar dilaknat oleh malaikatku, dan atasmu juga laknatku hingga nanti sampai kepada hari kiamat." Maka dirubahlah waktu itu rupa iblis dan seterusnya, tidak lagi sama seperti dunia rupa malaikat. Itulah membedakan antara malaikat yang sebenar malaikat dan iblis yang dirubah rupanya menjadi rupa malaikat karena ketaatannya selama 2000 tahun. Kemudian Allah berfirman lagi, "Hai iblis, keluarlah engkau dari bawah langit dan dari atas bumi, dan keluarlah engkau dari rupa malaikatku." Dan masuklah engkau pada rupa iblis. Maka jadilah iblis itu menjadi terbendil matanya keluar. Maka barang siapa yang melihatnya, tahulah dia bahwa itulah dia iblis. Karena sebelum dijadikan Allah akan Adam, iblis bergabung dengan para malaikat ikut bertasbih. Maka rupa iblis pun dirupakan oleh Allah dengan rupa para malaikat. Karena belum ada merasa besar diri atau belum ada merasa takabur. Kemudian Allah berfirman lagi kepada iblis, "Hai iblis, ucapkanlah suatu ucapan untuk dirimu." Maka iblis pun berkata, "Fanzirni ila yaumi yub'atsun." Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Apa kata iblis? "Karena Adamlah aku engkau murkai, dan nikmatmu engkau ambil dari diriku. Tetapi dari hari ini hingga datang nanti hari kiamat, perhatikanlah permintaanku," kata iblis. "Aku minta suatu perjanjianku, kehadiratmu ya Tuhanku. Perkenankanlah permohonan hambamu ini." Firman Allah, "Permintaanmu telah ku perkenankan." Surat Sad ayat ke-9 80. Hingga nanti hari kiamat nanti. Berkata lagi iblis, "Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Inilah isi permintaan iblis. "Maka demi kemuliaanmu, hai Tuanku, dan ketinggianmu, sungguh akan aku sesatkan semua anak cucu Adam itu, kecuali yang tidak dapat aku sesatkan adalah hamba-hambamu dari mereka anak cucu Adam itu, yaitu orang-orang yang engkau ikhlaskan hatinya." Surat Sad 82-83. Itu yang nggak sanggup. Ya, setelah permintaannya diperkenankan Tuhan, iblis pun berdendam untuk menyesatkan anak Adam, anak cucu Adam,
agar menjadi penghuni neraka bersama dia. Dan perasaan dendam untuk menyesatkan anak cucu Adam ini senantiasalah masyhur di dalam hati iblis. Itu yang akan menjadi kerjanya senantiasa, karena firman Allah Ta'ala, qala fal haqqu wal haqqu aqulu la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ini firman Allah pula. Berfirman Allah Ta'ala, maka yang sebenarnya, maka kebenaran itu apa yang aku katakan, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan engkau dan orang-orang yang mengikut perkataanmu, hai iblis, dari mereka anak cucu Adam. Jadi orang yang mengikut iblis akan memenuhi neraka jahanam karena mengikut pelajaran pengajaran dari iblis. Surat 84-85. Lalu Allah berfirman kepada segala malaikat, bawakan Adam itu ke langit menghadapku, bahwa aku memberitahu kepada Adam bahwa segala isi langit itu memujiku karena melihat rupa Adam itu. Dan tahulah segala malaikat bahwa Adam itu menjadi raja di bumi. Kemudian diarah Adam itu ke dalam surga Firdaus. Maka diperlihatkanlah oleh Adam di dalam surga Firdaus itu. Tiada seorang pun yang ada seperti dia. Maka Adam pun berbaring di atas lambungnya yang kanan dan dia pun tertidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tahu akan rasa hati Adam yang tiada berteman itu dalam berduka cita dalam surga itu. Tatkala belum lagi dia berbalik badannya sedang dia di dalam tidur itu, maka dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Siti Hawa, yakni ibu segala manusia, yaitu Siti Hawa dari lambung kiri Adam itu. Maka tatkala sudahlah jadi Siti Hawa itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Adam pun terjaga terbangun dari tidurnya. Dan apabila dibuka matanya, lihatnya ada seorang perempuan duduk di sisinya. Adapun akan Siti Hawa itu dianugerahkan Tuhan yang Maha Besar, terlalu indah rupa bentuknya, zaman dan amat baik parasnya, gilang gemilang bercahaya-cahaya. Maka Adam pun hendak memegang Siti Hawa. Maka datang firman Tuhan. Dikomentarkan, Siti Hawa inilah wanita terbaik di seluruh dunia, wanita tercantik di seluruh dunia. Aku kata Tuhan, sengaja hendak menikahkanmu dengan dia itu, dengan Siti Hawa itu. Maka Adam mengucapkan sembah kata, hai Tuhanku, bahwa sekalian ini adalah anugerahmu jua, dan hambamu ini menjunjung apa yang kau titahkan. Maka firman Allah Ta'ala, hai segala malaikat, bawalah oleh kamu tabak suatu tempat bejana yang berisi emas dan perak dan mutiara dan intan dan ma'nikam yang indah-indah itu ke hadapan Adam. Dan wahai Siti Hawa, bahwa aku hendak mengawinkan Adam dengan Siti Hawa. Maka datanglah suatu suara dari Tuhan Azza wa Jalla demikian bunyinya. Ini dia isi daripada
firman Allah mengawinkan Adam kepada Siti Hawa. Alhamdulillahi as-sana'u wal kibriya'u kulluhum indi wal imanu indi wa Muhammadun habibi wa rasuli syahadatan wal malaikatu makana samawatin fatarani wa hamalan arsi ini akhastu raditu amati Hawa badi as-samawati fatarani wa qudrati Adam alaihissalam tasbihi wa tahlili wa takbiri wa iya ayatul kursi wa syahadatu alla ilaha illallah anna Adama khalifati wa Hawa zawjuhu wa habbani kulluhum ibadatun wal iman kulluhum ibadatan wal imana wa Muhammadun habibi wa rasuli wal azamat. Segala puji itu kepunyaan Allah. Pujian dan kebesaran semuanya itu di sisimu, kata Allah. Di sisiku, kata Allah. Dan iman itu juga di sisiku. Dan Muhammad itu kekasihku dan utusanku. Dalam keadaan semuanya bersaksi. Dan malaikat yang mendiami 7 lapis langit, semua itu ciptaanku. Juga malaikat yang menanggung arasku adalah ciptaanku. Sesungguhnya telah aku jadikan ridaku pada hambaku Hawa. Seindah 7 lapis langit yang telah kuciptakan. Dan aku jadikan kudratku pada Adam sebagai tasbihku dan sebagai tahlilku dan sebagai takbirku, yaitu ayat kursi dan persaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan persaksian bahwa Adam itu khalifahku, dan persaksian bahwa Hawa itu istrinya dan Adam itu adalah suaminya, dan telah mencintai semuanya mereka di dalam keadaan beribadat dan beriman, dan persaksian bahwa Muhammad itu kekasihku dan utusanku, dan kebesaran dan kemuliaan untuk Muhammad. Setelah itu Adam dibuat oleh Allah sebagai tempat kezahiran pujian Allah untuk dirinya sendiri yang terzahir pada lisan Adam. Inilah bunyi pujian Allah Ta'ala itu. Alhamdulillahi sanai wal kibriya'u ridai wa birruhu sanai wal khalqu kulluhum abidi wal imanu Muhammadin habibi wa rasuli wal azamati. Artinya, alhamdulillah itu adalah pujianku, segala kebesaranku itu adalah selendang pakaianku, dan kebaikanku adalah pujianku, dan makhluk semuanya itu adalah hambaku, dan semuanya percaya kepadaku, dan Muhammad itu adalah kekasihku dan rasulku. Kemuliaan dan kebesaran atas Muhammad. Kemudian turunlah malaikat melihat karunia Tuhan kepada Adam, maka datanglah firman Allah Ta'ala, hai Adam, peganglah olehmu tangan Hawa itu, dan itulah surga tempat kediamanmu berdua, dengan segala nikmatnya, dan duduk bertempat tinggallah dengan Hawa di dalam surga itu. Makan dan minumlah oleh kamu berdua segala nikmat surga yang aku anugerahkan padamu. Apa pujiannya? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, dan pujian itu kepunyaan Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Hanya pujian Adam kepada Allah SWT.
Kita cari tempat video yang apabila bisa gimana pantasnya itu. Kita sambung. Wah, ini panjang ceritanya. Adam tinggal di surga bersama dengan Siti Hawa. Itu nanti sambungannya ya. Dan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.